Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak kekasih. Apa kabar di pagi ini? Luar biasa ya, kita bisa masuk dalam rumah Tuhan, beribadah kepadanya, bersekutu. Kalau gereja terus penuh seperti ini, rasanya sukacita kita pun menjadi penuh. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, waktu saya mencoba gitu ya, merenungkan firman Tuhan untuk persiapan khotbah hari ini, ada firman Tuhan yang terus menerus ada di dalam hati saya, yaitu dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang mengatakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit di bumi, demikian tingginya rancanganku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Firman Tuhan ini terus ada, dan saya berpikir, ya benar Tuhan, bahwa rancangan Tuhan jauh melebihi kemampuan kita merancang, mengerjakan sesuatu ya untuk masa depan. Tadi tangan Tuhan merendah untuk memberi masa depan yang baik bagi kita. Jadi intinya mau mengatakan bahwa mari datang kepada Tuhan. Bukakan Tuhan pikiran kami. Mungkin kami merancang-rancang hal yang baik, tetapi di mata Tuhan rancangan kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, biarlah rencana, rancangan dan jalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tolong Tuhan, segala hal yang mau kami kerjakan dan kami buat, supaya rancangan kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, janji Allah kepada Raja Daud di 2 Samuel 7 ayat 16 itu tentang keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Ditegaskan tentang kehidupan Raja Daud sebagai raja yang bertahta, dan Allah berkenan untuk keturunannya tetap bertahta, ya, bisa memerintah, mengatur, mengarahkan rakyatnya. Dan itu benar karena Raja Daud ya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada anaknya Raja Salomo. Dan Adonai yang secara logika harusnya naik menjadi raja, tetapi tidak diperkenankan Tuhan. Jadi artinya kalau tidak ada dalam rencana dan rancangan Tuhan, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita tidak sama. Tetapi kalau sudah rancangan dan rencana Tuhan, pada akhirnya Adonai sendiri mengakui bahwa Tuhanlah yang memilih adikku Salomo untuk menggantikan Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 89 ayat 1 sampai 5 gitu ya, kita baca, kita lihat Mazmur pasal 89 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Di situ Daud mengungkapkan bagaimana perjanjian itu dinyatakan. Mazmur 89 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Nyanyian pengajaran kesetiaan Tuhan kepada Daud, judulnya ya, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanku dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku,
Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun temurun. Dan ayat yang ke-20 sampai 25. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Jadi perjanjian Allah dengan Daud, ya, itu berlaku, dan Allah tetap setia menopang Daud dalam perjalanan kehidupannya sebagai raja. Tidak mudah Bapak Ibu, karena Daud mengalami tantangan demi tantangan, musuh-musuh yang melawan bangsa-bangsa yang datang, ya, dan berperang. Dan Daud, Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan, dia pegang teguh janjinya. Bahkan ketika Adonai ingin merebut tahtanya, dia tetap yakin Tuhan akan menopangnya. Dan proses itu terjadi yang akhirnya Salomo sesuai kehendak Tuhan menjadi raja. Nah, rancangan-rancangan yang indah dari Tuhan itu melebihi dari apa yang kita buat, dan Tuhanlah yang menentukan dan menetapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu, tadi tentang keluarga dan kerajaannya. Lalu janji Tuhan tentang kerinduan Daud membangun bait suci. Ada di 2 Samuel 7 ayat 11 sampai 13, dan di sini Allah langsung menetapkan kerajaan putra Daud yaitu Salomo, dan Salomolah yang akan membangunnya. Apakah Daud kecil hati? Tidak. Apakah Daud bersedih karena tidak di zamannya bait Allah itu dibangun? Tidak. Bapak Ibu, Daud menerima apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya dan keturunannya. Daud tidak menentang. Daud melakukan apa yang difirmankan Allah. Dan dia tidak tinggal diam Bapak Ibu. Di masanya dia mempersiapkan puji-pujian untuk dinyanyikan di bait Allah, padahal bait Allahnya belum dibangun. Dia mempersiapkan alat-alat musik dan sebagainya untuk dipakai sebagai alat di bait Allah. Bait Allahnya belum dibangun. Dia menjalin persahabatan dengan raja-raja di sekitar, ya, persahabatan yang tulus. Tetapi persahabatan itu membangun suatu kepercayaan dan membuat mereka mengikat perjanjian kerjasama. Dan ternyata persahabatan itu terus sampai kepada Salomo, anaknya Daud. Kenapa? Karena Raja Hiram sangat menghargai dan menghormati Daud sebagai ayahnya Salomo, sahabatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada sampai saat ini dan kita bisa bersahabat dengan sahabat dari papa mama, itu berkat karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Itu hikmat yang Tuhan berikan kepada orang tua kita, yang akhirnya kita merasakan persahabatan itu terus turun temurun, tidak lekang oleh waktu, tidak dipisahkan oleh persoalan dan pergumulan, tetap ada. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini ketika Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat
kepada Daud. Hiram punya inisiatif. Hiram raja yang senior merendahkan diri mau datang kepada Salomo, raja baru. Dia mengutus pegawai-pegawainya, pergi, katakan kami mendukung engkau sebagai raja. Gitu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan di sini dikatakan lagi bahwa Salomo mengutus orang juga kepada Hiram dengan memberi pesan-pesan dalam persiapan membangun bait Allah. Artinya Salomo melihat kesempatan dan peluang yang sudah dijalin oleh Daud ayahnya untuk dia melakukan apa yang Tuhan tugaskan, apa yang Tuhan suruh. Ya, ketika dia memerintah dia akan bangun bait suci. Itu yang menjadi fokus buat Salomo. Dan Bapak Ibu Saudara, Salomo mengatakan hal-hal yang penting kepada Hiram untuk membuat Hiram mengingat kembali tentang persahabatan yang indah dengan ayahnya Daud. Dan tentu pasti ketika mereka bersahabat pernahlah terucap bahwa dia ingin membangun bait suci atau bait Allah itu. Ya. Dan Salomo mengingatkan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Jadi yang membuat musuh-musuh Daud itu kalah dan Daud menang, ya, pengakuan Salomo kepada sahabat ayahnya. Hanya Tuhan yang membuat mereka bertekuk lutut di kaki Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salomo meneruskan dengan mengatakan, tapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Jadi kedamaian yang berlaku di zaman Salomo itu semua karena karya Allah dalam hidupnya. Dan persahabatan yang terjalin, kerjasama yang terjalin itu saling menguntungkan baik Raja Hiram maupun Raja Salomo. Sampai akhirnya Raja Hiram memuji Tuhan. Ya, Bapak Ibu bayangkan Raja Hiram bisa memuji Tuhan, ya. Di ayat yang ke-7, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Bapak Ibu, dengan utusan Salomo, dengan menimbang dan memperhatikan kerjasama yang akan mereka bangun, membuat seorang raja yang senior ini melihat kebesaran dan kemurahan Allah dan memuji Salomo sebagai seorang raja baru yang bijaksana. Baru loh Bapak Ibu, belum ada pengalaman, belum apa-apa, tetapi Allah memberikan hikmat dan diakui oleh sahabat ayahnya Raja Hiram. Nah, kalau kita baca selanjutnya Bapak Ibu, mereka bekerja sama dengan tujuan yang sama. Persahabatan yang membawa damai, persahabatan yang mengubah kehidupan mereka, merendahkan diri dan membangun persahabatan dengan tulus, saling menguntungkan dan memperhatikan untuk satu tujuan. Bayangin Bapak Ibu, membangun bait suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, alangkah indah dan baiknya kalau kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Sahabat tidak menaruh curiga, sahabat tidak menuduh sahabatnya berbuat jahat, sahabatnya penuh kasih. Kalau Amsal itu mengatakan begini, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat
menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau teman untuk sama-sama bersenang-senang, banyak orang yang mau ikut. Tapi menjadi sahabat yang memperhatikan sahabatnya di kala susah. Ya, tadinya teman banyak, sekarang kalau kita susah banyak yang pergi. Tetapi sahabat menaruh kasihnya setiap waktu, dan bahkan ketika sahabatnya bersusah hati, dia menjadi saudara. Saudara dalam hal apa, Bapak Ibu? Dalam hal membangun, dalam hal satu tujuan, untuk melakukan kehendak Allah, bukan keinginan sendiri atau kemauan orang lain. Tetapi taruhannya itu adalah apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Ya, persahabatan Daud dengan Raja Hiram, Bapak Ibu Saudara, adalah persahabatan di mana keduanya bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Daud, anakmu Salomolah yang akan membangun bait suci, dan Hiram, sahabat Daud, mendukung Salomo dan mengerjakan bersama-sama dengan Salomo. Itu menjadi kekuatan kita. Kalau sahabat cuman karena sama-sama sehobi, sama-sama senang, sama-sama ini, sama-sama itu, ya hanya di luarnya saja, akan gampang goyah. Tapi persahabatan yang didasarkan pada apa yang Allah kehendaki untuk kita membangun persahabatan, itu membuat kokoh, turun-temurun. Dan turun-temurunnya itu untuk melakukan yang baik. Jadi persahabatan yang baik akan membawa pada hal yang baik, dan dampak hasilnya juga baik. Tujuan yang tercapai karena saling memperhatikan dan saling menolong, akhirnya tujuan yang baik jugalah yang terjadi. Ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya best friend forever. Berteman untuk selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Yang menjadi catatan adalah apakah persahabatan itu, Bapak Ibu Saudara, ikut arus zaman, atau persahabatan itu ketulusan hati. Ya, saya baca dalam satu artikel itu tentang seorang yang mendayung perahunya. Mendayung perahu bukan soal kekuatan tangan, wah gitu ya, kecepatan, tidak. Mendayung perahu itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat pertandingan perahu lalu ada yang menggenderang, ya, genderangnya bisa cepat, mereka wah gitu ya, dayung dengan cepat. Tapi kalau sudah kencang, itu genderang masih kencang? Tidak. Genderangnya bisa pelan, dan mereka bahkan meluncur tanpa harus mendayung. Dan catatan berikutnya adalah pengaruh arus. Kalau arusnya kencang, dayung tidak usah kencang-kencang, itu perahu sudah jalan. Ya, jadi memperhatikan sekeliling dan lingkungan itu penting. Ini kita bawa persahabatan kita arusnya kemana, dan apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, dalam catatan ini harus ada ketulusan hati, seirama. Ketika kencang mari kita berirama kencang, ketika harus berhenti berhenti, ketika harus pelan-pelan. Ya. Dan itu hanya bisa dikerjakan dengan ketulusan hati dan kerjasama yang baik untuk menghasilkan yang baik, mencapai tujuan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, ternyata ingin hidup bersahabat haruslah berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu ingat dalam Yohanes pasal 15 ya.
ayat 13 sampai 15 bilang begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Siapa yang menjadi sahabat Kristus? Bapak Ibu angkat tangan. Saya sahabat Kristus. Katakan. Iya, kita diselamatkan karena darah Kristus. Dia jadikan kita sahabat. Tapi catatannya, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Apa sih perintah Tuhan Bapak Ibu? Kasihilah samamu manusia. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadilah sahabat-sahabat Kristus yang mau membuka diri, membuka hati, dan melayani dengan tulus. Bersahabatlah satu dengan yang lain didasarkan kasih Kristus yang memberi nyawanya buat kita. Dan kita mau beri apa sama Tuhan? Gak bisa kita balas apa-apa selain memuji, memuliakan, dan membesarkan namanya. Dan hiduplah dengan kasih satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin.